Pengertian agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran di antaranya Saiwa, Vaishnava, dan Sekta, serta sesuatu pandangan luas akan hukum-hukum dan aturan tantangan, moralitas sehari-hari yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Umat Hindu menyebut agamanya sendiri Sanata Dharma, artinya Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal manusia. Para ahli dari Barat memandang Hinduisme sebagai peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Agama Hindu merupakan agama yang mempunyai usia tertua, dan merupakan agama yang pertama kali dikenal oleh manusia. Bagi masyarakat Hindu, agama Hindu dikenal dengan nama Sanata Dharma. Namun, orang umumnya menyebut sebagai Hindu karena agama ini berasal dari lembaga Sungai Sindhu. Adapun pendapat orang Hindu menurut Servepalli Radhakarisana, Hinduisme tidak sekedar keyakinan. Ia adalah gabungan antara penalaran dan intuisi yang tak dapat didefinisikan tapi hanya bisa dirasakan. Adapun menurut Monir Williams, tahun 1819 sampai 1899, Profesor Sastra Sanskerta dan ideolog terawal, berpendapat bahwa berawal dari Weda, Hinduisme telah merangkul berbagai bentuk kepercayaan dan menyajikan fase yang cocok bagi berbagai pikiran. Paham tersebut begitu toleran, rendah hati, komprehensif, dan menerima berbagai bentuk tradisi. Secara persamaan, di samping berbagai perbedaan yang teramati, ada pula rasa persamaan dalam Hinduisme. Menurut tokoh spiritual Hindu, Swami Vivekananda, ada kesatuan fundamental dalam tubuh Hinduisme yang mendasari berbagai perbedaan dalam bentuk-bentuk pelaksanaannya. Pada umumnya, umat Hindu mengenal berbagai nama dan gelar seperti Wisnu, Siwa, Sakti, Hayang, Dewata, dan Batara. Adapun secara penggolongan, agama Hindu sebagaimana biasanya dapat digolongkan ke dalam beberapa mazhab atau aliran besar. Dalam suatu kelompok mazhab pada masa lalu yang digolongkan sebagai 6 darsana, hanya 2 mazhab yang popularitasnya masih bertahan, Vedanta dan Yoga. Golongan-golongan utama Hinduisme pada masa kini disesuaikan dengan aliran-aliran besar yang ada, seperti Vaishnava, Saiwa, Sekta, dan Smarta. Agama Hindu memiliki ciri khas sebagai salah satu agama yang paling toleran, bahwa setiap orang menempuh jalan yang berbeda-beda dalam memuja Tuhan, sebagaimana berbagai aliran sungai pada akhirnya menyatu di lautan. Perkenalkan, nama saya Gustiawi Laksmi Dewanti. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang agama Hindu di antara agama-agama di dunia. Agama Hindu memiliki keunikan tersendiri dari agama-agama lainnya. Agama Hindu memiliki banyak kegiatan sakral yang selalu dilaksanakan. Umat Hindu juga memiliki seni dan budaya yang sangat unik hingga menarik perhatian masyarakat di luar sekitar. Salah satu kebudayaan sakral yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Salah satunya yaitu ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan salah satu budaya sakral umat Hindu yang selalu dinanti-nantikan. Bukan hanya umat Hindu saja, melainkan masyarakat lain juga ikut serta menyaksikan kegiatan sakral tersebut. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Buta Kala atau raksasa.
Ada pula kegiatan atau hari raya lainnya yang dilaksanakan bagi umat Hindu yang tidak asing lagi didengar oleh umat di sekitar. Yang pertama ada Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan ini datang setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada hari Rabu, Budak Kliwon, Wuku Dungulan. Tujuan digelarnya Hari Raya agama Hindu ini untuk memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma, atau kebaikan melawan kejahatan. Ciri khas perayaan ini, umat Hindu mendirikan penjor di pintu sebelah kanan kantor ataupun rumah atau tempat usaha. Yang kedua ada Hari Raya Kuningan, yang dirayakan 10 hari setelah perayaan Hari Raya Galungan, sehingga secara otomatis digelar di setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Om Swastiastu, perkenalkan saya Victoria Yenandaru. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi agama-agama besar di dunia. Sebelum itu saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu agama. Agama didefinisikan sebagai sistem kepercayaan atau pemujaan pada kekuatan yang lebih tinggi. Agama adalah sistem organisasi, tingkah laku, kepercayaan, pandangan pada dunia, pemikiran yang ditulis, tempat suci, perkiraan, etika, dan moral. Dalam pandangan masyarakat umum, agama merujuk pada ketuhanan, sesuatu yang suci atau spiritual. Nah, berikut pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan data Pew Research Center, agama terbesar di dunia tahun 2020 adalah Kristen, yang merupakan gabungan dari umat Protestan dan Katolik. Adapun jumlah pemeluk agama Kristen di seluruh dunia mencapai 2,3 miliar. Kemudian, urutan agama terbesar kedua yaitu Islam, dengan jumlah pengikut mencapai 1,9 miliar. Selanjutnya diikuti oleh kelompok yang tidak berafiliasi pada agama sebanyak 1,1 miliar. Ada juga agama Hindu, Buddha, agama rakyat, agama lain, dan Yahudi masuk dalam survei agama tersebut. Selanjutnya di tahun 2050 diperkirakan agama terbesar di dunia masih akan dipegang oleh Kristen dengan persentase mencapai 31,4%. Kemudian agama Islam 29,7 diikuti Hindu 14,9 dan kelompok yang tidak berafiliasi pada agama 13,2. Buddha 5,2%, agama rakyat 4,8, serta Yahudi dan agama lain kurang dari 1%. Agama-agama terbesar di dunia. Yang pertama agama Kristen, yang diperkirakan mencapai 2,4 miliar orang. World Population Review menjelaskan, Kristen dibagi menjadi teologi barat dan timur. Kristen juga memiliki 6 cabang yang dipilih oleh tiap penganutnya, yaitu Catholicism, Protestantism, Eastern Orthodoxy, Anglicanism, Oriental Orthodoxy, dan Assyrians. Jumlah penganut Kristen di negara berikut setidaknya mencapai 93%. Negara ini adalah Kepulauan Samoa, Armenia, Barbados, Timur Timur El Salvador, Yunani, Kiribati Malta, Marshall Islands, Mikronesia, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Romania, Samoa, dan San Marino. Lalu yang kedua agama Islam. Islam atau untuk penganutnya disebut Muslim. Muslim di Maldives, Mauritania, dan Arab Saudi mencapai 100%, yang artinya seluruh penduduk beragama Islam. Selain 100%, ada 13 negara jumlah Muslim mencapai 95% dari total penduduk. Muslim dalam tulisan ini merujuk pada Sunni dan Syiah. Berikut nama negara tersebut: Afghanistan, Algeria, Komoros, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Maroko, Pakistan, Somalia, Sudan, Tunisia, Turki, dan Yaman. Data juga mencatat 50 negara dengan mayoritas penduduk
adalah Muslim. Mayoritas mengindikasikan jumlah populasi Muslim mencapai 50% dari total penduduk. Di urutan ketiga adalah agama Hindu. Agama Hindu ternyata menjadi bagian yang ketiga terbesar di seluruh dunia. Hindu berasal dari subkontinen India yang dipertimbangkan sebagai dharma atau cara hidup. Hindu menyebar ke seluruh dunia melalui Asia Tenggara. 4 bagian utama Hindu adalah Vaishnavism, Saivism, Shaktism, dan Smartism. Jumlah penduduk penganut Hindu paling besar di India mencapai 1053 miliar. Selanjutnya adalah Nepal dengan rasio mencapai 81,3%. Negara dengan jumlah umat Hindu tertinggi lainnya adalah Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Amerika, Malaysia, dan Inggris Mauritius. Lalu di urutan keempat ada agama Buddha, berasal dari India yang ajarannya berdasarkan ajaran Sang Buddha. Agama ini memiliki tradisi, nilai, dan kepercayaan yang unik, misalnya reinkarnasi. Buddha dianut sekitar 507 juta orang di seluruh dunia. Cina memiliki urutan jumlah Buddha paling banyak di dunia mencapai 244 juta. Selanjutnya adalah Thailand dengan 64,4 juta dan Jepang sebanyak 45,8 juta. Untuk persentase penganut Buddha, Kamboja memiliki jumlah tertinggi mencapai 96,9%. Kamboja diikuti Thailand sebanyak 93,2% dan Myanmar mencapai 87,9%. Agama lainnya di beberapa negara lain atau agama tradisional Cina masih dipraktikkan para penganutnya. Agama tradisional Konfusianisme dan Taoisme dipraktikkan di negara berikut, yaitu negara Cina, Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Agama tradisi atau asli wilayah tersebut juga dipraktikkan di beberapa negara lainnya, misalnya di Guinea Bissau dan Haiti, dengan jumlah penganut mencapai 50%. Beberapa negara lain yang masih mempraktikkan agama indigenous adalah Benin, Burundi, Kamerun, Pantai Gading, Sudan, dan Togo. Lalu yang terakhir adalah ateis. Masyarakat di beberapa negara ada yang memilih tidak menganut agama tertentu, atau ateis. Mereka yang memilih ateis paling banyak terdapat di Estonia, Republik Ceko, dan Jepang, dengan jumlah mencapai 75% populasi. Negara lain dengan jumlah ateis paling banyak diantaranya Denmark, Prancis, Hong Kong, Makau, Norwegia, Swedia, dan Vietnam. Sejarah perkembangan agama di dunia. Agama dalam kehidupan manusia sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, sehingga agama itu tidak mungkin dapat terpisahkan dari sejarah manusia. Pada masa Yunani kuno, agama dikembangkan masyarakat melalui cerita mitos. Mitologi dalam hal ini dipergunakan masyarakat untuk menjelaskan hakikat hidup manusia. Ada berbagai kepercayaan pada masa Yunani kuno ini. Yang pertama, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan primitif di mana semua benda mempunyai kekuatan yang bersifat gaib atau kesaktian. Yang kedua, ada animisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap adanya roh pada setiap benda. Yang ketiga, ada politeisme. Dalam pahaman politeisme ini mengakui adanya satu Tuhan yang mampu mengalahkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh suku atau penduduk kota lain, dan pada akhirnya Tuhan yang mampu mengalahkan Tuhan dari suku lain dianggap sebagai Tuhan nasional bagi bangsa yang bersangkutan. Yang keempat, ada henoteisme. Konsep ini sebenarnya merupakan bagian dari peningkatan mana yang pada akhirnya menjadi roh dan selanjutnya akan meningkat menjadi dewa. Yang keenam, ada deisme monoteisme. Dalam pahaman ini menganggap seluruh kosmos ini adalah Tuhan, karena Tuhan adalah keseluruhan kosmos. Dalam pahaman ini maka Tuhan sangat dekat dengan manusia. Yang ketujuh, ada teisme. Pahaman ini sebenarnya sepaham dengan deisme yang menganggap bahwa Tuhan itu juga bersifat transenden. Akan tetapi pahaman ini sama dengan pahaman panteisme yang masih mengakui bahwa Tuhan sebenarnya dekat dengan kita. Teisme mengakui adanya mujizat dan doa mempunyai fungsi sendiri. Yang kedelapan, ada naturalisme.
Dalam pahaman deisme mengatakan bahwa alam ini setelah diciptakan sudah tidak lagi membutuhkan campuran tangan Tuhan, karena kosmos ini akan berjalan sebagaimana ketentuan awal. Yang kesembilan ada ateisme. Ateisme adalah paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Yang kesepuluh ada agnostisisme. Ini merupakan paham atau aliran yang pandangan bahwa mustahil akan manusia dapat mengetahui eksistensi Tuhan.